Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adanya saya di sini, saya akan melaksanakan sebagian tugas dari mata kuliah tafsir Tarbawi, yang mana kami diperintahkan untuk menafsirkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nur dari ayat 27 sampai dengan 29. Baiklah, memulai dari ayat 27 yang akan saya bacakan hingga arti dan seterusnya, dan terkait relevansi terhadap pendidikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum, wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan padamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 29. Baiklah, adapun penafsiran tafsir dari Jalalain dalam terhadap ayat 27 ini, yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin. Maksudnya, sebelum kalian meminta izin kepada empunya atau dan memberi salam kepada penghuninya. Seseorang jika memasuki rumah orang lain, hendaknya ia mengucapkan Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Demikian menurut tuntunan hadis. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada masuk tanpa izin, agar kalian selalu ingat lafal tadhkaruna dengan mengidamkan huruf ta kedua kepada huruf zal,
Maksudnya supaya kalian mengerti akan kebaikan meminta izin itu, kemudian kalian mengerjakannya. Adapun tafsiran Al-Muyassar dalam dalam ayat 28 ini yang menegaskan, jika kalian tidak menemukan seseorang di dalam rumah orang lain itu, maka janganlah kalian masuk sebelum kalian menemukan seseorang yang memberi izin kepada kalian. Jika ia tidak memberi izin bahkan berkata kepada kalian, kembalilah, maka hendaklah kalian kembali, dan janganlah mendesak terus untuk masuk, karena kembali pada saat itu adalah yang terbaik untuk kalian. Sebab terkadang berada dalam keadaan tidak suka bila mana dilihat orang lain. Allah adalah zat yang maha mengetahui amal perbuatan kalian dan akan membalas seseorang sesuai dengan amalan perbuatan. Adapun penafsiran tafsir Jalalain dari ayat 29, tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Ini dalamnya ada keperluan, maksudnya ada manfaat bagi kalian, misalnya dijadikan sebagai tempat tinggal sementara atau tidak keperluan yang lainnya seperti rumah-rumah, asrama dan lain sebagainya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan, yakin semua apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Artinya, yang kalian rahasiakan sewaktu kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian, termasuk maksud baik atau maksud lainnya. Pada pembahasan yang akan datang akan diceritakan bahwa mereka, para sahabat, jika mereka memasuki rumah mereka sendiri, mereka mengucapkan salam kepada diri mereka sendiri. Mungkin adapun relevansi terhadap pendidikan yang mana surah An-Nur ayat 29 ayat 27 sampai 29 ini mengandung nilai-nilai penting yang sangat relevan dengan pendidikan, yang mana menanamkan nilai kesopanan dan tata krama. Ayat-ayat tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain dan memberi salam. Ini mengajarkan siswa untuk bersikap sopan dan santun dalam berinteraksi dengan orang lain, menghormati privasi dan ruang pribadi mereka. Pendidikan ini dapat integrasikan ke dalam pembelajaran etika dan perilaku di sekolah, serta menjadikan bagian dari contoh perilaku guru dan staf sekolah. Mendidik tentang pentingnya menghargai privasi. Larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati privasi dan ruang pribadi individu. Ini membantu membangun rasa empati dan pemahaman akan batas-batas sosial yang perlu dijaga. Pendidikan ini dapat diperkuat melalui diskusi kelas, studi khusus, dan simulasi situasi sosial yang relevan. Dan yang ketiga itu ialah membangun disiplin dan kepatuhan. Ayat 28 menekankan pentingnya mematuhi permintaan untuk kembali jika diminta. Ini mengajarkan siswa tentang pentingnya disiplin diri, kepatuhan keputusan orang lain. Prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran tentang tata tertib sekolah, aturan sosial, dan pentingnya menaati hukum. Dan yang keempat itu membentuk karakter yang bertanggung jawab, memahami dan mengamalkan ajaran dalam ayat-ayat ini, membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, yang selalu mempertimbangkan perasaan dan hak orang lain. Ini merupakan fondasi penting untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif. Meminta izin dan memberi salam merupakan bentuk komunikasi yang efektif dan santun. Mempelajari ayat-ayat ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, khususnya dalam hal berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan efektif. Secara keseluruhan, surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini
memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pendidikan karakter yang holistik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas sekolah untuk membentuk siswa yang berakhlakul karimah, bertanggung jawab, dan mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosialnya. Bukan hanya sekedar pembelajaran teoritis, tetapi juga perlu diimplementasikan dalam praktek sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.